Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Rimbayani akan mempresentasikan tugas individu hari ke-8 agenda 2 anti korupsi. Soalnya, uraikan implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi di tupoksi saudara. Yang kedua, buatlah rangkuman materi anti korupsi. Baiklah, nilai-nilai dasar anti korupsi yang ada di tupoksi saya sebagai seorang guru yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Jujur, contoh implementasi tindakannya yaitu membuat laporan dana bos sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Contoh lainnya yaitu terhadap siswa, memberikan informasi yang benar atau tidak bohong sehingga siswa bisa mempercayai guru dan meniru sifat jujur. Peduli, contohnya yaitu menunjukkan sikap kepedulian terhadap siswa. Misalnya sebelum belajar menanyakan kabar siswa-siswi atau memberikan saran terhadap permasalahan yang dihadapi siswa-siswi. Mandiri, dapat melaksanakan tugas dengan baik, tidak menyusahkan rekan guru yang lain. Bila terbentur masalah, bisa menangani dengan tepat dan bila meminta bantuan, tidak sampai mengganggu rekan kerja dalam menjalankan tugas. Disiplin, datang ke sekolah tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Tanggung jawab, mengajar siswa dengan penuh rasa tanggung jawab, sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Sederhana, misalnya berpenampilan dengan baik di depan siswa, selayaknya seorang guru, tidak mengenakan baju yang mencolok atau riasan wajah yang terlalu mencolok. Berani, tidak takut menyampaikan kebenaran. Nilai adil, dapat memperlakukan siswa-siswi secara adil dalam memberi penilaian. Tidak berat sebelah atau melebihkan salah satu siswa karena ada hubungan keluarga. Itulah tadi untuk jawaban nomor 1. Nomor 2 yaitu rangkuman materi anti korupsi. Yang pertama tentang pengertian korupsi. Korupsi dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah palsu atau suap, pemalsuan atau penyuapan. Dalam Kamus Hukum, korupsi artinya adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi dan orang lain. 2. Dampak negatif korupsi. Secara umum akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Di antaranya tata ekonomi seperti pemborosan sumber-sumber daya, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Tata sosial budaya seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Tata politik seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, dan hilangnya kewibawaan pemerintah. Tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan, dan pengambilan tindakan yang represif. Ciri-ciri korupsi yaitu 1. Dilakukan oleh lebih dari satu orang. 2. Merahasiakan motif, ada keuntungan yang diraih berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. 4. Berlindung di balik pembenaran hukum. 5. Melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. Yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Keempat, jenis-jenis korupsi. Ada 7 jenis. Yang pertama, kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Nilai-nilai dasar anti korupsi yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. 6. Pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi secara preventif dapat dilakukan dengan perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Perbaikan sistem meliputi peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib, penerapan prinsip good governance, dan lain sebagainya. Perbaikan manusia meliputi memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang jujur, adil, dan anti korupsi, dan sebagainya. Demikian, terima kasih. Itulah tadi presentasi saya tugas hari ke-8 tentang anti korupsi. Terima kasih.